tentang hak asasi manusia mengatur seseorang tidak dapat dipidanakan dalam unsur hutang piutang. Namun, pinjol lovers harus tahu hutang tetaplah hutang yang harus dibayarkan. Jadi, pinjol lovers saya anjurkan tetap mengupayakan untuk melakukan pembayaran. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana tips menghadapi DC pinjaman online yang selama ini meresahkan kita semua. Seperti yang kita ketahui, pinjaman online atau yang lebih familiarnya kita sebut sebagai pinjol akhir-akhir ini menjadi pilihan yang menggiurkan bagi sejumlah kalangan banyak orang karena proses pencairannya dana cepat dan persyaratannya juga mudah. Itu yang membuat orang tergiur dan terlena untuk masuk ke dalam ranah pinjaman online ini tanpa harus mengetahui seberapa besar bahayanya resiko pinjol ini dalam kehidupan Anda. Salah satu resikonya adalah bunga pinjaman yang terlalu besar. Kebanyakan dari pinjol lovers itu selalu mengalami sebuah masalah dalam bunga ini dalam waktu estimasi pengembalian. Apalagi pinjol lovers ini yang sudah jatuh tempo, dana belum ada, apalagi Anda ini dihantui oleh akan ditagih dengan kekerasan, intimidasi, ancaman, ataupun bahkan dipermalukan. Berikut ini ada sedikit tips cara menghadapi DC pinjol yang meresahkan dalam waktu penagihan. Tips yang pertama adalah menunjukkan itikat baik. Pada dasarnya, pinjaman online ini sangkutannya dengan hutang piutang. Artinya, si penerima dana berkewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan klausul perjanjiannya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan apabila si penerima dana belum dapat mengembalikan dananya, maka pemberi pinjaman juga berhak untuk menagihkan sejumlah pembayaran kepada si penerima dana atau debiturnya. Jika pinjol lover di luar dugaan tidak mampu membayar, maka untuk menghindari gugatan wan prestasi, Anda bisa bernegosiasi dengan pinjaman online legal tentang penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali terhadap pinjaman Anda. Tips yang kedua, jangan pernah lari dari masalah. Apapun itu masalahnya, hadapi dan berani untuk bertanggung jawab. Meskipun ada tata cara yang diatur oleh pihak OJK, tidak menutup kemungkinan pihak pinjol atau debt collector ini menggunakan berbagai cara untuk menagihnya, walaupun itu di luar ketentuan dari pihak OJK. Walaupun pinjol lovers merasa resah, jangan pernah sekali menghindari masalah. Hadapi semua masalah itu dengan kepala dingin, dengan tenang, dan jangan panik. Cobalah pinjol lovers mencari celah dari isi perjanjian tersebut yang pernah ditandatangani melalui surat elektronik dalam pinjaman online tersebut. Tips yang ketiga, hindari aplikasi pinjol lain. Seringkali pinjol lovers ini melakukan metode gali lubang tutup lubang, mengambil aplikasi 2 atau 3 aplikasi untuk menjadi sebuah opsi, padahal cara seperti ini tidak efektif. Apabila pinjol lovers menggunakan opsi itu sebagai jalan terakhir untuk melakukan pinjaman aplikasi pinjol lain, Anda harus lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan uang tersebut. Dan saya tidak ingin Anda membayar pinjaman online ini dengan menggunakan hutang nyata, ataupun Anda meningkatkan hutang Anda menjadi level menengah ataupun tambah level berat. Artinya Anda bisa menggadaikan aset Anda atau bahkan Anda menjual aset Anda untuk membayar pinjaman online ini. Ini yang tidak saya anjurkan. Pastikan pinjol lovers ini lebih bijak dan lebih berhati-hati agar tidak terjebak kembali dalam pinjaman online. Selalu berusaha untuk belajar manajemen hutang piutang ini dengan baik dan bijak, dan saya sarankan agar Anda lebih produktif dalam menggunakan pinjaman online ini ataupun hutang yang lainnya. Tips yang keempat atau tips yang terakhir, konsultasikan dengan yang ahli. Jika pinjol lovers merasa ini sudah meresahkan, silakan Anda konsultasikan dengan yang ahli di bidangnya agar masalah ini bisa cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Karena ketika Anda tidak tepat berkonsultasi ke orang yang salah, maka masalah ini tidak akan kunjung selesai dan Anda malah akan terintimidasi oleh masalah ini. Intinya,
jangan sampai salah mengambil keputusan atau langkah. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang hak asasi manusia mengatur seseorang tidak dapat dipidanakan dalam unsur hutang piutang. Namun, Pinjolovers harus tahu, hutang tetaplah hutang yang harus dibayarkan. Jadi, Pinjolovers saya anjurkan tetap mengupayakan untuk melakukan pembayaran. Yang saya sarankan, jangan sampai Anda melakukan pembayaran dengan melakukan hutang nyata atau menggadaikan suatu aset berharga Anda, atau bahkan Anda menjual asetnya. Itu yang keliru. Maka keadaan finansial Anda bukan malah baik, tapi Anda malah akan memburuk karena Anda salah dalam mengambil sebuah keputusan. Oke Pinjolovers, sekian penjelasan saya tentang menghadapi. Semoga video ini bermanfaat, mengedukasi, mendedikasi, dan memberikan sebuah solusi-solusi. Sampai ketemu di video saya berikutnya. See you next video. Bye bye. Salam Lumer.